Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di teras bambu dan kebetulan kita kedatangan tamu luar biasa, tamu istimewa. Beliau adalah wali kota Serang, wakil wali kota Serang. Tapi lihat gayanya, tidak perlu diterjemahkan ya. Oke, kita akan berbicara seputar kebudayaan. Sejauh mana kota Serang melihat kebudayaan dan membangun kebudayaan untuk sebuah kota. Jadi konsepnya bahwa kebudayaan menghidupi kota. Sejauh mana Mas Agis nih berpikir tentang kebudayaan untuk menghidupkan. Ayo kita tengok Mas Agis. Gimana Mas Agis? Siap. Saya panggilnya Kang DP atau Mang DP. Mang DP. Mang DP. Jadi itu yang sudah populer. Iya, yang jadi ikon. Mang DP. Oke, Mang DP. Gimana Kak Agis? Sehat. Alhamdulillah, Mang DP sehat ya. Sehat. Luar biasa. Nih, kita punya sudah banyak saya tanya-tanya ke masyarakat. Yap. Apalagi pelaku-pelaku seni, Siap. pelaku budaya untuk bahwa kesiapan mereka untuk globalisasi yang luar biasa. Siap. Ya saya lihat Pak Agis punya program yang memang luar biasa untuk memajukan kota Serang. Siap. Itu yang saya ingin ngobrol dengan Pak Agis itu sebetulnya itu. Nah, sejauh mana Pak Agis berpikir tentang kebudayaan di kota Serang? Siap. Gimana tuh? Jadi kalau saya sebenarnya memang kalau berbicara tentang kebudayaan, saya sedang belajar juga. Makanya kemudian kenapa saya sering bertemu dengan budayawan, seniman, pelaku seni dan budaya lah begitu. Kenapa? Karena memang saya ingin mendalami bagaimana kemudian sebuah kota itu kebudayaannya itu bisa tumbuh gitu ya. Karena menurut saya ya yang namanya kota kalau tanpa budaya itu kering. Iya. Jadi gimana ya, nggak ada feel-nya gitu. Betul. Makanya untuk kan kota Serang tuh kan banyak yang banyak yang beranggap bahwa kota Serang itu ya gitu-gitu aja, terus nggak menarik dan segala macam. Nah, bagi saya karena memang kota Serang ini feel-nya itu belum muncul. Nah, kenapa feel-nya belum muncul? Ini barangkali di kota Serang ini pembangunannya ya belum komprehensif, belum terbangun. Ada sektor kebudayaan yang belum masuk ke dalam perencanaan sampai kemudian dalam tahap eksekusinya. Nah, makanya saya banyak belajar dengan para seniman, para budayawan tuh untuk itu. Bagaimana kemudian pembangunan kota Serang itu tidak terlepas dengan bagaimana pembangunan kebudayaan juga. Betul. Alhamdulillah ya beberapa kemarin festival ada Pepetan WW begitu itu masuk ke dalam sebuah festival HUT Kota Serang, baru kita dorong ada kongres kebudayaan juga gitu ya. Sampai kemudian ini sedang kita dorong juga pokok-pokok pikiran kebudayaan, bahkan perda kebudayaan juga sedang kita dorong. Cuma memang ini prosesnya tidak mudah ternyata. Karena memang ada beberapa hal ya sifatnya birokrasi yang memang perlu kemudian konsolidasi dan komunikasi yang lebih intens lagi begitu. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat saya. Tapi prinsipnya adalah Pak Agis ingin menjadikan kota Serang itu punya feel, punya rasa, dan tentunya untuk bisa masukin rasanya ya jelas kebudayaan itu harus menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Nah, itu yang membuat saya pertanyakan kembali. Boleh minum ya? Oh, boleh, silakan. Itu bagaimana Pak Agis melihat bahwa kebudayaan itu punya value? Yap. Nah, bagaimana Pak Agis untuk mengelola supaya kebudayaan itu bisa menghasilkan untuk kehidupan masyarakat, kebudayaan itu sendiri? Misalnya begini, pelaku-pelaku seni, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Nah, bagaimana seorang Kang Agis ini untuk menyikapi itu gitu? Yang pertama memang ini yang menjadi temuan di lapangan ya. Banyak seniman, budayawan yang masih kehidupannya di garis kemiskinan. Artinya belum sejahtera. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kita dorong bisa menghasilkan sebuah karya tapi tetap bisa sejahtera begitu. Nah, salah satunya yang akan kita dorong adalah bagaimana kemudian pemerintah kota memfasilitasi para seniman, para budayawan itu betul-betul bisa menampilkan karyanya di ruang-ruang yang memang itu punya daya tarik yang oke gitu. Jadi harus ada di ruang-ruang strategis.
di Royal Baru sekarang, di Gedung Juang, beberapa tempat-tempat strategis itu harus menjadi tempat ya teman-teman seniman, teman-teman budaya untuk bisa berkreasi, melakukan pameran ataupun melakukan pertunjukan, supaya kemudian ini bisa salah satu jalan untuk mendapatkan revenue, artinya mendapatkan penghasilan yang itu kemudian bisa sejahtera. Tapi memang menurut saya nanti ada beberapa yang perlu kita kolaborasikan juga. Bagaimana kemudian spirit entrepreneur ada di teman-teman seniman dan budayawan. Nah, oleh karena itu ini perlu komunikasi, kolaborasi supaya spirit entrepreneur itu jadi nanti sempurna tuh. Kalau bagi saya, jadi selain memang berkarya, punya karya yang kemudian bisa ditampilkan atau disajikan ataupun kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi kemudian kalau di situ punya spirit entrepreneurship begitu di setiap seniman budaya, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan dan menjamin kesejahteraan pada para seniman dan budaya. Luar biasa idenya Kang Agis tuh, memang luar biasa. Tapi pada intinya bagaimana pemikiran Pak Agis itu sampai ke mereka, sedangkan SDM mereka, maaf kalau misalnya mereka kurang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Agis. Apa yang ditindaklanjuti sama Pak Agis? Apakah mereka diberikan pelatihan atau diberikan edukasi yang lain? Nah, dengan cara apa Pak Agis untuk membuat mereka itu sanggup untuk berdikarinya itu? Ya, pertama memang kalau dari pemerintah Kota Serang ya jelas kita harus menyiapkan payung hukum. Ya, syukur tadi PPKD bisa selesai pokok-pokok pikiran kebudayaan, apalagi kemudian bisa masuk ke Perda yang lebih mencakupan lebih luas lagi. Nah, ditambah lagi bagaimana kemudian kita menciptakan event-event atau kalender event yang mana kemudian kalau saya pengennya ya event-event itu direncanakan kemudian direalisasikan oleh para komunitas pelaku seni begitu. Apapun, kalau memang eventnya adalah seni tarian, mereka yang merencanakan melakukan segala macam. Bagaimana kemudian pemerintah Kota Serang mendukung, artinya memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari para komunitas pelaku seni atau budayawan itu. Nah, ini yang akan kita dorong. Nah, sehingga nanti ke depan ya komunikasi ini akan lebih intens. Nah, komunikasi yang lebih intens ini saya sih yakin akan memunculkan awareness atau kesadaran kepada seluruh pelaku budaya dan segala macam. Oleh karena itu, yang penting untuk kita buka ruangnya adalah komunikasi. Makanya saya selalu berdiskusi dengan teman-teman seniman budayawan, langsung ayo kita ke kantor, ayo ke ruangan saya, ayo kita ngobrol segala macam. Supaya apa? Supaya kemudian ya kita bisa bercerita, sharing, dan kemudian hal-hal yang memang penting kemudian bisa kita tangkap dan kita bisa bareng-bareng cari solusinya. Nah, ini yang paling penting. Gak taunya asik juga ngobrol sama Pak Agis ya. Nih Pak Agis, ada lagi nih. Misalnya gini, set yang tadi saya dengar dari obrolan kita tadi sebelum kita ini, Pak Agis bicara jangan sampai mengkultuskan. Nah, itu bahasa yang membuat saya luar biasa nih. Bagaimana Pak Agis bisa memberikan ruang untuk misalnya Pak Agis pindah, bukan di Serang lagi. Mungkin karena tahun depan siapa yang tahu Pak Agis pindah ke daerah lain. Serang, bagaimana kalau misalnya tidak ada Pak Agis yang berpikir seperti Pak Agis, yang menerima masyarakat, pelaku seni segala macam itu, yang tidak bisa mengakomodir itu. Nah, apa yang dibuat oleh Pak Agis untuk walaupun siapapun pemimpinnya, program ini tetap harus jalan loh. Nah, apa yang dibuat sama Pak Agis? Jadi begini, prinsip saya, kepemimpinan yang berhasil mampu merayakan regenerasi yang lebih baik. Ini kata kuncinya. Nah, sehingga saya punya kewajiban untuk bagaimana kemudian melahirkan regenerasi yang lebih baik dibandingkan saya. Nah, bagaimana mau kita lakukan ya? Tadi kita harus memperbanyak ruang-ruang transfer baik knowledge, keilmuan, keterampilan, skill kepada regenerasi yang akan kita siapkan. Nah, kemudian proses transfer regenerasi itu berjalan begitu. Nah, ini juga yang paling penting. Kita harus membangun sebuah sistem. Jadi sistem ini yang akan melindungi siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya, ada dan tidak ada, itu tetap berjalan. Nah, jadi ini dua kata kunci ya, bagaimana kemudian kegiatan itu bisa berkelanjutan. Karena saya sebenarnya lama belajar di Jogja terkait
bagaimana kita membuat pembangunan berkelanjutan. Tadi tuh awareness itu muncul di namanya diintervensi ya, supaya kemudian bisa meningkatkan skill kapasitasnya, baru keberlanjutannya dari dibangun tadi tuh sistem-sistem itu, komunitas asosiasi itu yang tadi ya, di setiap asosiasi, di setiap komunitas jangan sampai ada yang mengkultuskan, oh ini ketuanya ini nggak ada, tapi yang dibangun adalah egaliter, kebersamaan, sistem yang sistem yang kemudian bisa memperkuat siapapun itu yang mau ada atau tidak ada tetap berjalan. Menjadi ekosistem. Yes, ekosistem. Nah, makanya saya selalu bilang bahwasannya setiap persoalan yang ada di Kota Serang itu kayak pusat persampahan. Kita tidak ngomongin bagaimana sampah di pinggiran, nggak ada, ekosistemnya aja. Dari orang rumah itu buang memilah sampah, nanti pengangkutannya sampai ke ini. Itu kan ekosistem berbicara, baru bisa selesai itu. Sama. Nah, ketika kita bisa membangun ekosistem, makanya kemarin terkait tentang pariwisata, saya tekankan kita bangun ekosistemnya. Jadi ekosistem pariwisata itu bukan cuma destinasi, PSDM-nya perlu dibangun gitu ya. Kemudian infrastrukturnya perlu disiapkan sehingga kemudian ini bisa komprehensif. Nah, artinya apa? Ke depan saya berharap begitu ya, setiap organisasi, asosiasi, apapun itu ya, mau olahraga, mau seni, mau budaya dan segala macam itu, saya kira yang paling penting adalah bagaimana memahamkan nih para komunitas atau asosiasi ataupun perkumpulan paguyuban ini bahwasanya ya yang perlu dibangun adalah sistem. Yang kedua ada regenerasi. Ini paling penting. Jadi jangan sampai ketika dia merasa hebat, biasanya pemimpinnya nih, ketuanya nih ya, terus kemudian dia nggak mau ada yang menyaingi. No. This is pemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bisa melahirkan regenerasi yang lebih baik lagi. Kalau nggak bisa, kalau bergantung pada itu lagi tuh, itu sebenarnya gagal gitu. Jadi sebenarnya organisasi itu gagal menurut saya begitu ya. Itu malah tidak sehat. Nah, ini yang perlu kita coba dorong. Nah, tapi saya sih optimis lah. Serang ini luar biasa, talentanya banyak, SDM-nya juga jempolan. Makanya saya selalu bilang bahwasanya di Kota Serang ini SDM-nya itu keren. Cuma bisa jadi karena informasinya minim. Nah, sehingga mereka terlambat mendapatkan informasi atau tidak siap karena informasinya datangnya belakangan. Nah, saya kira ini yang akan kita hapus semuanya supaya kemudian bisa memberikan tadi kontribusi yang maksimal sehingga Kota Serang menjadi lebih baik lagi. Itu Mang DP. Luar biasa. Kontribusi pemikiran yang luar biasa ini menurut saya. Dan ini mungkin kali pertama saya mendengar langsung bahwa seorang pemimpin kedua di Kota Serang berbicara tentang kebudayaan. Banyak yang harus kita benahi, bukan saja dari pemerintahan, tapi dari semua lini harus ikut membenah diri. Betul kata Kang Agis bahwa tidak ada yang harus dikultuskan. Kita harus berkembang terus dan terus maju semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi nanti dengan Pak Agis di lain waktu. Karena waktunya ini kayaknya sempit ya. Dia banyak kemana-mana ini. Ini aja saya minta nyempil sedikit waktunya untuk berbicara. Nanti kita lanjutkan di ruangan saya. Wah, ya, nanti mantap lagi. Nanti kita ngobrolin banyak hal sebenarnya di Kota Serang. Dan menurut saya ya orang-orang seperti Mang DP yang kemudian menggali gagasan, ide yang kemudian dikemas dengan secara pop gitu ya, menarik sehingga pesannya juga bisa lebih mudah ditangkap. Ini penting ya. Karena salah satu ini penting juga nih buat masyarakat Kota Serang nih. Salah satu kemajuan sebuah kota itu terletak pada tadi ya, tingkat kesadaran masyarakatnya. Iya. Makin besar kesadaran masyarakatnya itu akan politik, sosial, budaya, saya kira nanti akan makin maju. Tapi makin rendah kesadarannya, mau pemimpin sehebat apapun tidak akan mampu untuk bisa merubah. Oleh karena itu saya kira ke depan gitu ya, media-media ataupun ya karya-karya yang seperti Mang DP lakukan ini penting kita dukung, kita dorong supaya apa? Proses penyadaran itu akan selalu ada. Siap. Nah, sehingga nanti ke depan ya, kalau penyadaran itu kuat dan ada, saya yakin nanti banyak masyarakat yang tercerahkan. Kalau orang udah tercerahkan, itu pasti menyala. Kalau udah menyala, pasti meledong. Oke, terima kasih. Thank you. Sip, mantap, meledong. Oke. Terima kasih Pak Agis. Ya, sip.